Apa kau melihatnya? Tidak. Aku tidak melihat wajahnya. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku sudah mendapatkan nomor mobilnya dan kita bisa melacaknya. Mahira, kita tidak ada gunanya mencari dia. Anggap saja itu sudah takdir, jadi lupakan saja dia. Untuk apa mencarinya? Aku tidak bisa melupakannya. Terserah kamu berpikir apa, tapi aku tidak bisa menghiraukannya. Paling tidak, singkirkan dia dari pikiranmu. Karena pemilik baru rumah ini akan datang. Kau saja yang temui dia. Aku harus pergi sekarang juga. Aku harus menemukan pria itu. Mahira! Dia adalah pria itu. Dia orang yang telah mengambil jantung anakmu. Jika suami punya istri kurang ajar sepertimu, dan akhirnya dia tidak datang, aku bisa mengerti. Karena dia pasti lebih memilih untuk mati daripada hidup bersamamu. Kau? Aku tahu tipe orang yang berpikiran negatif pada semua hal, dan kau salah satu orangnya. Bahkan pada ritual bulan biru tidak berjalan baik karenamu. Kalau kau tidak di sana, aku pasti masih bisa bersama dengan suamiku dan kecelakaan itu tidak terjadi. Dan sekarang kau juga telah mencuri jantung suamiku. Dia tidak tahu bahwa jantungnya berdetak di tubuh pada pria bernasib buruk sepertimu. Omong kosong. Hentikan, Mahira, dia. Kenapa harus berhenti? Aku tahu dia adalah pria itu. Dia memiliki jantung anakmu. Dia adalah musuhmu, musuhku, dan musuh Azat. Aku tidak terbiasa mendengar omong kosong. Jadi lebih baik diam saja. Kaulah yang diam. Kau pikir ini hanya omong kosong begitu? Aku mengatakan bahwa aku kehilangan suamiku karena dirimu, dan kau pikir ini hanya omong kosong? Seperti yang aku katakan, kecelakaan itu tidak akan terjadi kalau kau tidak datang ke sana. Kau pembawa nasib buruk. Sekarang jangan berpura-pura tidak bersalah. Apa kau merasa belum puas setelah mengambil jantung suamiku? Apa kau datang untuk memberi kami harapan setelah mengambil semua yang kami miliki? Kami tidak ingin. Kami tidak menginginkan apapun. Pergilah. Pergi dari sini. Pergi. Apa hakmu mengusirku keluar dari rumah ini? Dan jika kau sangat membenciku, lalu kenapa kau tidak meninggalkan rumah ini saja? Beraninya kau? Beraninya meminta aku meninggalkan rumahku sendiri? Dulu ini memang rumahmu. Tapi saat ini kau berdiri di rumahku. Apa kau mengerti? Kenapa kau melakukan ini, Kan Bego? Hah?
Rumah bukan hanya sebuah bangunan yang terbuat dari batu bata. Rumah terbuat dari perasaan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ini terbuat dari kenangan mereka. Kenangan anakmu ada di rumah ini. Dan kau menjual rumah ini kepada pria ini. Mahira, itu hanyalah sebuah kenangan. Tapi pada kenyataannya itu tidak memungkinkan. Kurasa kau tidak tahu, kita sekarang ini sedang terlilit hutang. Kita tidak punya pilihan. Dan juga tidak ada pembeli yang dapat memberikan harga yang pantas dan sesuai dengan rumah ini. Apakah tidak ada cara lain lagi? Sampai kau tega menukarkan kenangan anakmu dengan pria ini. Ini bukan hanya rumah. Ada kenangan Azad di dalamnya. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau menjual rumah ini? Mahira, aku sama sekali tidak menyadari itu. Sekarang kau tahu? Jadi batalkan kesepakatannya. Aku tidak akan biarkan ini terjadi. Setiap batu bata di rumah ini mengingatkanku pada Azad. Dia itu adalah pria yang mengambil jantung Azadku. Kau tidak melakukan apa yang seharusnya untuk Azad. Tapi sekarang aku tidak akan membiarkanmu atau orang lain mengambil kenangannya. Mahira, cobalah untuk mengerti. Kita tidak dapat menghabiskan seluruh hidup kita dengan tinggal di masa lalu. Kau harus hidup di masa sekarang. Kau harus mengerti. Mengapa kau tidak mengerti? Tunggu sebentar. Yang pertama, aku tidak membunuh Azad atau semacamnya. Jadi hentikan pembicaraan ini. Yang kedua, perjanjian sudah disepakati, rumah ini milikku. Dan aku benci drama seperti ini terjadi di dalam rumahku. Jadi kalian berdua, keluarlah. Jangan mencoba bersikap kasar padaku. Aku sudah memberitahumu, ini adalah rumah suamiku. Dan tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kenangan suamiku. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Silakan tinggalkan rumahku atau harus aku telepon polisi. Terserah apa maumu, aku tidak akan meninggalkan rumah ini. Baiklah. Saya ingin bicara dengan Anda secara pribadi. Tolong. Kehidupan seorang wanita berputar di sekitar suaminya. Dan dia telah kehilangan suaminya. Dia baru saja tertimpa musibah. Tidak mungkin berbicara dengannya dengan kondisi seperti ini. Itu semua bukan urusanku. Aku telah buat kesepakatan. Aku tidak peduli perasaan. Dan perjanjian sudah terjadi. Kesepakatan adalah kesepakatan. Beri saya sedikit waktu lagi. Dan kemudian saya akan pergi dengan Mahira. Ini hanya untuk beberapa hari saja, Nak. Bayi ini sudah tidak bernyawa. Pergi dan kubur di suatu tempat. Bayi itu tidak mati. Dia masih hidup. Seorang anak laki-laki yang memiliki 7 jari. Tolong, dokter. Selamatkan anakku. Maaf, tapi kami hanya bisa menyelamatkan salah satu putramu. Berikan jantungku untuk kakakku. Arman akan mendapatkan jantung Azad. Mari kita segera mulai transplantasinya. Orang yang awalnya berhubungan baik kemudian saling menjelekan. Jangan pernah memanggilku dengan sebutan anak lagi. Dan aku ingin rumah ini dikosongkan malam ini. Dengarkan saya dulu. Aku ingin rumah ini dikosongkan malam ini. Kemasi barang kalian. Dan kau juga harus meyakinkan menantumu yang kurang ajar itu. Kau tidak bisa mengusir kami dari rumah ini. Karena secara hukum, kau masih bukan pemilik rumah ini.
karena masih belum terdaftar atas namamu. Kau harus mendaftarkannya untuk memiliki hak hukum atas itu. Dan itu akan memakan waktu 7 hari. Karena semua kantor tutup saat Diwali. Kau pikir kau adalah orang yang sangat pintar? Dalam 7 hari, aku akan mengusirmu keluar dari dalam rumah ini. Jangan membuat keputusan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan rumah ini lepas dari tanganku dan menjadi milikku. Tidak butuh waktu lama untuk merubah pertengkaran menjadi cinta. Bahkan aku juga tidak ingin kau meninggalkan rumah ini. Begitu juga dengan Arman. Buatlah dunia barumu di rumah ini. Setelah hal itu terwujud, misi hidupku akan selesai. Oh, ayolah nenek. Tidak perlu ada alasan di balik segala sesuatu yang kau lakukan dalam hidupmu. Kadang kau melakukan sesuatu dengan spontan. Bagaimana dengan rumah yang kau beli? Seorang nenek datanglah dan lihat bagaimana rumah itu. Seperti yang selalu nenek katakan, tidak peduli seberapa sukses kau harus selalu membumi. Itu yang selalu nenek katakan kepadaku kan? Apa kau sudah menemukan alasan lain untuk tinggal di kota ini? Atau apakah karena seorang gadis? Bukan seperti itu nenek. Sampai sekarang tidak ada seorang gadis pun yang dapat membuat jantungku berdebar. Percintaan atau apapun, aku tidak tertarik. Dengar Arman, cinta itu tidak bisa ditebak. Kau bahkan tidak akan menyadari kapan cinta itu datang. Bukan seperti itu, Nek. Cepatlah datang saja. Aku akan menunggu di sini. Kau tidak usah khawatir. Nenek pasti akan datang ke sana secepatnya. Nenek sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Bahkan aku sangat merindukanmu, Nek. Aku menyayangimu. Jaga dirimu. Selamat tinggal. Tunggu dulu. Atas izin siapa kau memindahkan barang-barang? Ya Tuhan. Berani-beraninya kau menyentuh barang suamiku. Ini adalah... Maafkan aku, Nona, tapi Tuhan meminta kami untuk memindahkan barang-barang ini ke kamarnya. Kami hanya membantu memindahkannya. Ya Tuhan, wanita ini lagi. Hei, apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh menyimpan barang tuanmu di ruangan ini. Ambil ini. Ambil dan kembalikan pada tuanmu. Aku bilang kembalikan sana. Lepaskan tanganku. Berhenti mencampuri urusanku dan aku lepaskan tanganmu. Beraninya kau menyimpan barang-barangmu di ruangan ini? Rumah ini adalah milikku. Dan begitu juga ruangan ini. Kau tidak boleh tinggal di ruangan ini. Dan aku tidak akan membiarkanmu berada di sini. Kau hanya tamu yang tinggal beberapa hari. Dan kau tidak boleh mengklaim rumah milik orang lain. Kau diciptakan sebagai wanita yang cantik oleh Tuhan. Seharusnya Tuhan juga memberikan otak padamu. Dengan demikian kau tidak akan pernah menghalangi jalanku. Siapa yang menghalangi jalanmu? Kaulah yang menghalangi jalanku dengan semua pikiran negatifmu. Lepaskan tanganku. Lepaskan tanganku. Aku bilang lepaskan tanganku. Keluar! Maafkan aku.
Aku selalu merasa kasihan melihatmu. Apa yang bisa kau lakukan? Kau berusaha keras untuk mempersatukan putramu Arman dengan janda menantumu Mahira itu. Kau berusaha keras, tapi tidak ada gunanya. Mereka sudah menjadi musuh satu sama lain. Akan lebih baik kalau kau tidak menjodohkan mereka. Dengan begitu mereka bertemu dan mereka menjadi musuh. Jangankan saling mencintai, mereka itu saling membenci. Dan saat dua orang berkelahi, orang ketiga selalu diuntungkan. Bahkan dalam kasus ini, apa Arman ataupun Mahira yang menang, kau tetap saja kalah. Dan kalau kau kalah, maka akulah yang menang. Dengan begitu Mahira keluar dari kehidupan Arman. Aku akan menciptakan ruang untuk diriku dalam hati Arman tanpa dia sadari. Jangan coba-coba mendekati Armanku. Jauhi rumah ini dan juga dia, mengerti? Ibu mertua, kau lupa ya? Kau yang membawaku kembali ke rumah ini, kan? Apa kau tidak ingat? Dan aku sangat pintar. Aku bisa menipu siapapun dengan sangat mudah. Tidak ada yang akan menyadarinya. Aku akan tinggal di rumah ini. Dan aku akan membuat anakmu, Arman, menjadi milikku seorang. Sekarang Arman cukup pintar untuk memilikiku sebagai ganti dari seorang janda. Kebencian tidak akan pernah bisa menang melawan cinta. Hari ini Mahira dan Arman mungkin saling membenci. Tapi kebencian ini tidak akan selamanya. Karena jantung Azad berdetak di tubuh Arman. Dan jantung itu pasti akan berdetak untuk Mahira cepat atau lambat. Kalau kau pikir aku akan membiarkanmu tinggal di rumah ini, dan kau bisa menyimpan barangmu dimanapun kau mau, maka kau salah besar. Aku tidak perlu izin dari siapapun untuk bisa tinggal di dalam rumahku sendiri. Dalam 7 hari, aku akan mengusirmu. Waktu akan menentukan siapa yang akan pergi. Berikan pada kakakku. Arman akan mendapatkan jantung Azad. Mari kita segera mulai transplantasinya. Kau harus tahu bahwa kau telah mendapatkan jantung Azad. Aku tidak akan pernah membiarkan kamar Azad menjadi milikmu. Kau mengerti? Tutup mulutmu.
Tidak ada yang pernah bicara begitu kepadaku. Aku harusnya tidak memberinya waktu sehari pun. Dan aku akan pastikan dia pergi dari rumah ini. Aku tidak akan membiarkan dia tinggal di rumah ini. Apalagi di kamar Azad. Azad memberikan jantungnya sebelum dia meninggal. Dan yang kumiliki hanyalah kenangan Azad. Tidak ada yang bisa mengambil kenangan tentang Azad. Aku ingin mengubah rumah leluhur ini menjadi hotel warisan budaya India terbaik di dunia. Minta arsitek untuk mempersiapkan presentasinya. Agar kita tahu bagaimana penampilannya setelah rumah ini dialihfungsikan menjadi sebuah hotel. Tapi Tuan, Anda akan tinggal di sini kan? Sekarang kau beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Aku minta maaf Tuan, aku hanya mengatakannya saja. Jangan berbicara kalau aku tidak memintanya. Bagaimana bisa dia berpikiran akan menjadikan rumah Azadku menjadi hotel? Tapi aku tidak bisa mengutuknya. Ada jantung Azadku dalam dirinya. Jantung itu berdebar di tubuh yang salah. Tidak, Azad. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan hal itu. Tuan Arman, lihat saja bagaimana aku akan merusak rencanamu itu. Halo Tuan dan Nyonya, kita semua mengenal keluarga Nawab yang terpandang. Itu sebabnya aku ingin dunia melihat kejayaan dan kemewahan itu. Aku putuskan untuk menjadikan rumah leluhur ini menjadi sebuah hotel warisan budaya India. Tuan Arman, kehidupan profesional Anda sudah banyak diketahui umum. Kami tidak tahu apa-apa tentang kehidupan pribadi Anda. Kami dengar Anda sangat dekat dengan nenek Anda. Iya benar, yang kau katakan itu benar. Nenekku adalah inspirasiku. Setiap aku menatap matanya, aku yakin bahwa di hiruk-pikuk dunia ini ada kepolosan di suatu tempat. Hanya dia yang bisa membawa senyuman. Dan apapun yang telah aku lakukan sejauh ini adalah untuknya. Juga di masa depan aku akan melakukannya untuknya. Semua ini aku serahkan untuk kebahagiaannya. Kami juga dengar kalau Anda mengalami masa kecil yang kurang bahagia. Apa itu benar? Tidak tahu anak haram siapa kau ini sudah berani mencuri. Dasar pencuri! Apa semua itu benar, Tuan? Sepertinya sudah terlalu banyak pertanyaan pribadi. Kita harus membicarakan masalah rumah besar ini. Anda menghindari pertanyaan ini. Jadi apa kenangan di masa kecilmu masih menghantuimu? Kita di sini berkumpul untuk mendiskusikan masalah proyek ini. Para investor akan berinvestasi dalam proyek ini, tidak dalam kehidupan pribadiku. Tolong lampunya. Hotel warisan budaya ini merupakan proyek yang sangat besar. Kami juga akan bangun pusat perbelanjaan, kenyamanan dan kemewahan para pengunjung akan diutamakan. Permisi, Tuan. Dan aku yakin, tidak ada yang pernah memiliki hotel semegah itu. Area hutan di sekitarnya akan diubah menjadi safari hutan. Kalian dapat merasakan petualangan dan juga kemewahan. Begitu orang melihat hotel ini, mereka semua pasti akan langsung tercengang. Omong kosong apa ini Tuan Arman? Anda mungkin punya waktu untuk bermain-main, tapi kami tidak. Astaga. Apa dia tidak berpikir? Bukannya... Iya, aku juga tidak habis pikir. Kenapa bisa Ini seperti aku. ini? Bingung. Aku tidak tahu. Kalau begini bisa gagal. Sudah. Ayo, kita pergi. Ayo, Kita lihat Kita pergi saja. Iya, kita keluar semuanya. Sudahlah. kita lihat saja.
Beraninya kau. Kau berani melakukan ini padaku. Ini baru permulaan. Kalau kau bermaksud untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap rumah ini, maka aku akan menunjukkan betapa beraninya diriku. Selama ini tidak ada yang pernah berani menatap mataku dan juga berdebat denganku. Pada akhir malam ini, bukan hanya rencanamu saja, rumahmu ini juga akan hancur berkeping-keping. Aku pasti akan membangun hotel di sini, dan rencanaku akan dimulai hari ini. Ada apa ini? Orang yang beli rumah ini menyuruh menghancurkannya. Hentikan! Aku bilang hentikan! Arman! Arman, apa yang kau lakukan? Mengapa tiba-tiba menghancurkan rumah? Kenapa tidak kau tanyakan saja pada menantu perempuanmu? Apa yang telah kau lakukan? Sampai-sampai Arman hendak menghancurkan rumah ini. Itu bukan masalah. Dia bisa menghancurkan bangunan ini dengan bulldozer. Yang penting bukan menghancurkan cintaku pada Azad. Kita lihat saja bagaimana dia menghancurkannya. Tunggu sebentar, Mahira. Kemarahan kalian akan menghancurkan segalanya. Kebencian tidak dapat membunuh kebencian. Tolong jelaskan padanya dengan penuh kasih dan kesabaran. Bahkan jika kau harus menyerah untuk menyelamatkan rumah ini, lakukanlah. Hanya orang lemah yang akan menyerah. Aku bukan orang lemah dan tidak akan menyerah. Tapi Mahira, dinding rumah ini tidak sekuat niat dan cintamu pada Azad. Tolong dengarkan aku. Aku tahu dia salah. Tapi jika dia salah, rumah ini milik kita, bukan? Kita hanya perlu bersabar. Bicaralah dengan Arman. Bicara baik-baik dapat menyelesaikan segalanya. Jelaskan padanya. Lihat, kau percaya pada Tuhan, bukan? Demi Tuhan, Mahira. Selamatkan rumah ini. Sekarang aku pasrahkan hasil akhir dari perang ini kepada Tuhan. Gadis itu! Berhenti! Ada orang di depan! Berhenti! Ya Tuhan, mereka yang memohon perlindungan darimu. Tidak ada masalah di dunia ini yang bisa menghalangi mereka. Hari ini rumah kenangan Azad dalam bahaya. Tolong selamatkan dari kehancuran ini. Berhenti! Ada orang di depan! Apa yang kau pikirkan? Berhenti! Apa kau sudah gila? Apa yang kau lakukan, Mahira? Bulldozer akan datang, Mahira! Mahira! Mengapa kau tidak mendengarkanku? Arman, tolong hentikan bulldozer itu. Dengar, aku sudah kehilangan anakku. Tolong selamatkan Mahira, aku mohon. Dia akan mati. Tidak ada seorang pun yang dapat menghadapi kematian dengan berani. Biarkan bulldozer itu. Menantu perempuanmu akan bangun. Anda tidak tahu kan kalau Mahira itu begitu keras kepala, dia akan mati dan tidak akan bergerak. Tolong hentikan bulldozer itu. Hentikan bulldozernya. Mahira bangun, dengarkan aku. Arman, hentikan bulldosernya. Dengarkan aku, hentikan bulldozer itu. Bagus sekali. Mahira akan mati hari ini. Dan Kan Begum akan menjadi tunawisma. Ini seperti memukul dua burung dengan satu batu.
Apa yang terjadi di sini? Tolong beritahu aku. Anakku? Anakku, apa yang terjadi? Ini rumahnya Arman, kan? Benar sekali. Hah, tapi ada orang yang punya kebiasaan mengklaim haknya atas barang orang lain. Mereka sudah menerima pembayaran penuh dari Arman. Tapi saat mereka harus mengosongkan rumah, mereka membuat keributan. Mereka semua serakah. Tidak. Aku lihat gadis itu sangat polos. Aku yakin ada kesalahpahaman. Ketika seseorang sangat percaya pada Tuhan, rasanya tidak mungkin kalau dia punya maksud buruk. Jangan bercanda ya. Siapa kau? Diamlah dan berdiri saja menikmati keributan ini. Atau pergi saja. Hebat sekali. Ternyata orang tuamu tidak pernah mengajarkan sopan santun. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada gadis ini. Tolong minggir. Aku mau menyelamatkannya. Tolong minggir, biarkan aku lewat. Hei, wanita ini jatuh, bantu dia. Berhenti! Jatuh! Hentikan busurnya! Hentikan! Ada banyak yang jatuh! Berhenti! Ampun! Tolong hentikan! Berhenti! Hentikan! Ada orang di depan! Jatuh! Rem bulldozer ini tidak berfungsi, Pak. Apa yang kau pikirkan? Mundur! Berhenti! Nenek! Kau bisa melindasnya! Berhenti! Ada yang terjatuh! Berhenti! Hentikan! Aku baik-baik saja. Bangunlah, cepat, ayo. Pak, berhenti, Pak. Awas! Kau tidak apa-apa, kan? Iya, nak. Nenek tidak apa-apa kan? Nenek tidak apa-apa. Nenek cuma... Nenek, kau berdarah, ayo. Ini cuma luka kecil Ayo saja. ikut denganku, Nenek. Kau terluka. Arman, Nenek Ayo, tidak ikut apa-apa. denganku. Ikut denganku, ayo. Arman, Coba lihat, kau terluka, Nenek. kau tidak usah khawatir, Arman. Oh, 2 menit. Hanya akan terasa sedikit terbakar. iya, Nenek Iya, tahu. tunggu saja. Tidak apa-apa. Arman, kau tidak usah khawatir. Nenek tidak apa-apa. Sudahlah. Beritahu Nenek siapa gadis yang menyelamatkan Nenek tadi. Pemilik rumah ini sebelumnya. Tapi sekarang aku sudah membeli rumah ini. Arman, rumah ini sangat besar. Lalu kenapa kau ingin menghancurkannya? Apa masalahmu dengan rumah ini? Aku tidak punya masalah dengan rumah ini. Aku punya masalah dengan pemiliknya. Tapi Nenek jangan khawatir. Aku akan menangani semuanya. Dengar, dari pandangan yang Nenek lihat tadi. Seseorang yang sangat setia pada Tuhan tidak akan mentolerir hal yang tidak adil di dunia. Nenek yakin ini cuma salah paham. Nenek, ini bukan seperti zaman dulu. Zaman sekarang, orang mengaku tidak bersalah tapi mereka lakukan kejahatan. Dan aku tahu bagaimana cara menangani orang-orang seperti itu. Dengar, Arman.
Nenek tidak tahu ada masalah apa di antara kalian, tapi kenyataannya, Nenek tidak akan hidup hari ini apabila gadis itu tidak ada di sana. Dia sudah menyelamatkan Nenek, Arman. Dan kita harus berterima kasih pada orang yang memberi kita sesuatu. Terima kasih menyelamatkan hidup nenekku. Orang yang berperangai buruk, melakukan hal yang baik, itu sangat tidak cocok untuk mereka. Seperti kau. Tuan Arman, aku akan menyelamatkan siapapun yang mengalami kejadian seperti itu. Karena aku lebih memilih menyelamatkan nyawa. Bukan untuk membunuh orang untuk alasan tertentu. Jadi aku beritahu bahwa aku tidak akan pernah membiarkan rumah ini dihancurkan. Kau tidak bisa melakukan tindakan apapun selama aku di sini. Lihat saja. Semua yang terjadi persis seperti yang aku katakan. Kau harus berterima kasih kepada nenekku untuk ini. Karena dia datang hari ini. Kalau dia tidak datang hari ini, kau akan kehilangan rumah ini dan juga kehilangan nyawamu. Apa itu benar? Kau jangan mengancamku karena aku tidak akan takut. Karena sampai sekarang, aku merasa bahwa aku berjuang sendirian. Tapi aku yakin hari ini Tuhan bersamaku. Sekarang silahkan memulai menghitung harimu, Tuan Arman yang terhormat. Karena aku akan mengenyahkanmu dan juga egomu. Aku akan menantangmu. Aku Mahira tidak pernah takut. Beberapa orang tidak menghargai kesopanan. Sekarang aku tidak hanya akan menghancurkan rumahnya, tapi juga akan menghancurkan egonya. Akan aku buat dia menandatangani surat perjanjian. Dengan cara apapun. Lihat saja nanti. Jangan khawatir. Wanita ini harus menandatangani surat-suratnya. Jika dia pintar, maka aku harus lebih pintar. Aku telah kirim beberapa wanita padanya untuk meminta bantuan amal darinya. Dia akan segera tanda tangan. Ini penanya. Maaf, aku membuat kesalahan. Maafkan aku ya. Apa yang mereka lakukan? Kenapa dia menunda untuk tanda tangannya? Tunggu, aku akan kembali.
Apa yang kau lakukan? Ada apa dengannya? Mahira. Mahira. Dia tidak bereaksi sama sekali. Halo, dokter. Tolonglah, datang ke rumahku sekarang juga. Ini darurat. Ya, terima kasih. Denyut nadinya normal. Dia juga bernafas. Kuharap dia tidak sedang berakting di hadapanku. Dia benar-benar pingsan. Dia baru akan tanda tangani suratnya. Andai saja dia pingsan setelah menandatanganinya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi.